Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kadema Dayani dengan NIM 2411031143 dari kelas 4D. Pada kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada materi hubungan yang unik antar makhluk hidup di kelas 3 SD. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Guru. Berdiri. Ngaturang panjaliman. Om Swastiastu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kalau dikasih rating 1 sampai 10, berapa rating untuk kabar hari ini? 10. Wah, berarti sudah sangat semangat untuk belajar ya hari ini? Ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita harus ingat untuk berdoa agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, siapa yang giliran mimpin doa hari ini? Ya. Oke, Wina silakan mimpin doa. Berdiri. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kabarnya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Wina. Anak-anak bisa duduk kembali ya. Baik, Ibu. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu Guru akan mengecek kehadiran anak-anak dulu. Oke, Ibu Guru absen satu persatu ya. Dwina, Hadir. Intan, hadir. Elsa, Hadir, Bu Guru. Anggun, izin. Anggun izin ya. Denada, Hadir. Dila, hadir. Putri, Hadir. lalu, oke sudah semua ini ya. Berarti hanya Anggun yang tidak hadir. Nah anak-anak, karena kita akan segera belajar, anak-anak bisa siapkan terlebih dahulu. Bisa keluarkan buku tulis dan pulpennya ya. Oke, Ibu. Oke, sudah semua siap? Sudah. Nah, sekarang Ibu Guru akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Mau bernyanyi? Mau. Oke, Ibu Guru akan putarkan lagu, anak-anak bisa berdiri ya. Di alam luas kita belajar, makhluk hidup sejajar. Ada cara hidup bersama, mari kita kenali semua. Simbiosis, mutualisme, saling berbagi, lebah dan bunga saling untung. Simbiosis. Oke, seru nggak lagunya tadi? Seru. Nah, anak-anak sekarang boleh duduk. Oke anak-anak, sebelum kita belajar agar anak-anak lebih fokus, kita akan melakukan tepuk fokus. Masih ingat tepuk fokusnya? Masih. Oke, kita coba ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tangan tegangnya. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Ibu Guru sampaikan, bahwa kita akan belajar terkait dengan simbiosis. Nah, mungkin anak-anak berpikir, kenapa Ibu Guru kita mesti mempelajari simbiosis atau hubungan antar makhluk hidup tersebut? Nah, yang pertama, setelah kalian mempelajari ini, nanti anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi contoh-contoh simbiosis yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa membedakan jenis-jenis simbiosis. Ada mutualisme, parasitisme, dan ada komensalisme. Lalu yang ketiga, anak-anak nanti bisa untuk melakukan pengamatan secara sederhana di lingkungan sekitar terkait dengan simbiosis ini. Oke anak-anak, sekarang sudah siap untuk menyimak penjelasan Ibu Guru? Siap. Oke, luar biasa. Lalu anak-anak, kenapa kita harus belajar simbiosis ini? Nah, tentunya kan kita tahu, kita kan makhluk hidup. Kita bisa hidup sendiri atau tidak? Iya. Nah, oleh karena itu, tumbuhan dan hewan juga tidak bisa hidup sendiri. Jadi, kita harus belajar. Oh, ternyata kalau tumbuhan itu memerlukan apa ya? Memerlukan hubungan dengan siapa? Nah, anak-anak, siapa yang di rumahnya atau di sekitar lingkungannya pernah melihat ada
kupu-kupu atau lebah yang hinggap di bunga? Saya. Siapa pernah melihat temannya pernah gatal karena ada kutu di rambutnya? Jadi pernah ya, itu adalah termasuk contoh dari simbiosis makhluk hidup tersebut. Jadi anak-anak simak video yang akan Ibu Guru sajikan ya. Oke, Bu. Anak-anak bisa simak videonya, mungkin bisa dicatat dan diamati dengan baik. Anak-anak sudah menyimak videonya dengan baik? Sudah. Jadi sekarang Ibu Guru akan memberikan pertanyaan terkait dengan video yang telah anak-anak tonton tadi. Nah, ada 4 pertanyaan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Oke, Intan. Video yang ditayangkan tersebut membahas mengenai lebah yang hinggap di bunga, Ibu. Benar? Benar. Oke, benar sekali. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Makhluk hidup apa saja yang ada dalam video? Siapa yang mau menjawab? Oke, Dila. Lebah dan bunga, Ibu. Oke, benar sekali ya. Lalu pertanyaan yang ketiga. Apa yang terjadi antara lebah dan bunga tadi di video? Siapa yang mau jawab? Bu Guru pilih Elsa. Yang terjadi antara dua makhluk hidup tadi, lebah itu menyerap madu dari bunga. Benar? Benar. Oke, kita kasih tepuk tangan. Nah, pertanyaan yang terakhir nih. Apakah hubungan atau yang terjadi antara lebah dan bunga tadi itu saling menguntungkan atau ada yang dirugikan? Siapa yang tahu? Oke, Bu Guru tunjuk. Dan ada? Saling menguntungkan, Ibu, atau simbiosis tadi. Oke, benar sekali. Tadi hubungan antara lebah dan bunga tadi itu saling menguntungkan karena lebah mendapatkan makanan dari bunga tersebut berupa serbuk sari. Kemudian bunga ini akan bisa berkembang biak karena apa? Nah, lebah kan hinggap di bunga yang pertama, lalu dia terbang ke bunga yang kedua, otomatis serbuk sarinya itu akan ikut ke bunga yang lain sehingga membantu proses perkembangbiakan dari bunga. Nah, anak-anak, agar lebih jelas dan tidak bertanya-tanya, jadi hubungan antara makhluk hidup itu apa sih sebenarnya pengertiannya Ibu Guru? Jadi, Ibu Guru akan jelaskan dan anak-anak bisa simak, bisa catat ya, karena nanti akan mengerjakan LKM dan kuis biar anak-anak bisa mendapat poin dengan baik, oke? Oke, luar biasa. Nah, apa itu simbiosis atau hubungan antara makhluk hidup? Siapa yang punya pendapat? Saya. Oke, siapa yang tadi belum dapat ya? Putri, oke Putri. Oke, benar sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk Putri. Nah, simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Hubungannya itu seperti apa ya Bu Guru? Jadi, hubungan yang dimaksud ini mereka ada misalnya yang satu membutuhkan makanan, maka makhluk hidup yang lain memberikan makanan, atau membutuhkan tempat tinggal, maka diberikan tempat tinggal. Jadi, di kedua makhluk hidup ini nanti ada hubungan yang saling menguntungkan keduanya. Ada yang menguntungkan satu pihak dan ada juga yang merugikan satu pihak. Sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjut ke jenis-jenis dari simbiosis ya. Nah, siapa yang tahu jenis-jenis simbiosis? Siapa yang mau menjelaskan simbiosis komensalisme? Oke, Renata. Jadi simbiosis komensalisme ini hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan, Ibu. Oke, berikan tepuk tangan untuk Renata. Nah, jadi benar ya. Simbiosis komensalisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Satu makhluk hidup ini diuntungkan dan satu makhluk hidup ini tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Kemudian jenis simbiosis yang kedua, ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Jadi, ada dua makhluk hidup, baik makhluk hidup yang pertama atau makhluk hidup yang kedua, itu akan mendapat keuntungan masing-masing. Kemudian yang ketiga, itu ada simbiosis parasitisme. Siapa yang pernah merasa gatal di kepala karena ada kutu? Pernah! Wah, Intan pernah ya. Nah, itu adalah simbiosis parasitisme. Jadi, ada satu makhluk yang diuntungkan dan makhluk yang kedua ini dirugikan. Dia tidak mendapat apa-apa. Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, siapa yang bisa menebak
Jadi Bu, tanaman anggrek dan pohon itu termasuk simbiosis komensalisme karena satu diuntungkan dan satu tidak dirugikan. Benar? Benar! Oke anak-anak, mutualisme itu keduanya diuntungkan. Jadi, kalau kupu-kupu dan bunga, seperti yang Ibu Guru jelaskan, itu sama seperti lebah. Kupu-kupu mendapat makanan, lalu bunga juga dibantu dalam proses perkembangbiakannya. Nah, sementara burung jalak dan kerbau, kenapa bisa disebut mutualisme? Siapa yang tahu? Saya! Oke, kita mau menjawab lah. Karena burung jalak itu memakan kutu yang ada di tubuh kerbau sehingga kerbau tidak lagi merasakan gatal. Oke, benar sekali ya. Lalu, yang selanjutnya, kenapa tanaman anggrek dan pohon itu termasuk komensalisme? Tadi sudah dijelaskan, karena tanaman anggrek itu hanya menumpang tinggal di pohon, tidak merebut makanannya atau mengganggu perkembangbiakan dari pohon tersebut. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya, siapa yang tahu yang mana dari ketiga gambar ini, sisanya yang tadi, yang termasuk simbiosis parasitisme? Saya. Siapa ya? Ibu Guru tunjuk. Oke, coba Ibu Guru tunjuk Putri. Parasitisme yang mana Putri? Yang ada di kepala. Oke, benar? Benar. Ada lagi? Ada. Oke, Dila. Benalu dan pohon. Benar? Benar. Ya, benar sekali ya. Jadi, kutu dan kepala manusia itu adalah parasitisme. Nah, kutu yang tinggal di kepala kita kan membuat kita gatal. Otomatis kita tidak nyaman. Sementara kutu itu akan mendapat makanan, dia bisa berkembang biak bahkan di kepala kita ya. Lalu, benalu dan pohon juga termasuk simbiosis parasitisme karena benalu itu kan menutupi pohon, otomatis pohon tidak bisa berkembang biak dengan sesuai kehidupannya. Jadi itu akan menghambat perkembangbiakan dari pohon, kemudian nutrisi-nutrisi yang harusnya diserap oleh pohon juga bisa diserap oleh benalu tersebut. Sampai sini sudah paham? Paham. Oke, kita kasih wow untuk kita semua. Tepuk wow. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow, oke, luar biasa anak-anak Ibu Guru. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita mengerjakan LKM. Anak-anak bisa bentuk kelompok jadi 2 kelompok ya. Silakan dibentuk kelompoknya. Ini. Bisa duduk merapat dengan kelompok ya. Oke Bu. Ibu boleh minum nggak? Boleh, silakan minum dan ada. Oke. Nah, jadi sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Ibu Guru akan memberikan LKM. Anak-anak kerjakan secara berkelompok. Jadi di LKM ini anak-anak mesti mengamati terlebih dahulu wilayah sekitar sekolah kita ya untuk menjawab LKM-nya. Nah, sebelum menjawab, anak-anak mesti isi nama kelompok dan nama anggota. Lalu ingat perhatikan petunjuk pengerjaannya, oke? Oke. Sudah paham? Paham. Oke, Bu Guru akan bagikan LKM-nya. Ini LKM-nya ya. Terima kasih Bu. Karena sudah semua memegang LKM kan? Sudah. Oke, sekarang kita keluar untuk mengamati hubungan antar makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Silakan bawa LKM dan pulpennya, oke? Oke. Oke, ayo kita keluar. Aku dulu. Berarti kalau lebah berbunga jadi Ada lebah Bu. Jangan lupa dicatat, itu termasuk simbiosis apa? Betul ada semua. Oke, benar catat ya. Oke Bu. Jangan lupa dicatat ya. Catat. Itu simbiosis apa? Aku dulu. Aku.
dikerjakan. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, Bu Guru tunjuk kelompok ini terlebih dahulu. Silakan. Oke. Halo teman-teman. Hai. Hari ini kelompok kucing akan mempresentasikan LKM hari ini. Jadi, di lembar yang pertama ini kita menggunting dan kita menempelkan gambar-gambar. Jadi, petunjuknya yaitu centang tanda bagi gambar yang sesuai. Jadi, ini ada gambar simbiosis parasitisme. Nah, jadi di gambar pertama ini ada simbiosis parasitisme yaitu kutu. Jadi ada murid kutuan. Terus ada kerbau yang kena kutu. Lalu ada bunga dihisap oleh lebah atau kupu-kupu, dan gambar yang terakhir ada bunga anggrek menempel di pohon. Oke. Benar nggak pembahasan atau jawaban dari kelompok kucing? Benar. Oke, kita kasih wow untuk kelompok kucing. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke, kita duduk. Terima kasih Bu Guru. Nah, sekarang untuk kelompok selanjutnya bisa maju menjelaskan ke depan ya. Halo. Hai. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok kelinci. Jadi yang kami bahas itu mengenai ayo tebak jenis simbiosisnya, di mana pilih dan lingkari jenis simbiosis yang terjadi pada setiap gambar dan pasangkan makhluk hidup di bawah ini. Nah, di mana yang pertama itu ada simbiosis parasitisme. Kami mencentang ada seorang anak yang direbuti oleh nyamuk. Nah, itu merupakan simbiosis parasitisme. Nah, yang kedua itu ada simbiosis mutualisme. Kami lingkari yang bunga matahari yang ada lebahnya. Yang ketiga itu ada simbiosis parasitisme, yaitu kami lingkari kutu yang menempel pada kepala siswa. Seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada yang keempat itu simbiosis komensalisme. Di sini kami mencetak ikan hiu yang dikerubungi oleh ikan-ikan kecil di bawahnya. Terus ada simbiosis mutualisme. Di sini kami mencetak kupu-kupu yang hinggap di bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi hasil pengamatan tadi, yang pertama itu makhluk hidup satu ada kupu-kupu, makhluk hidup dua itu adalah bunga. Interaksi yang terjadi yaitu penyerbukan dan jenis simbiosisnya mutualisme. Kemudian makhluk hidup satunya itu ada benalu, lalu makhluk hidup duanya ada pohon mangga, dan interaksi yang terjadi benalu tersebut menempel di pohon mangga sehingga jenis simbiosisnya parasitisme. Kemudian kutu yang ada di rambutnya intan, di mana interaksi yang terjadi yaitu menghisap darahnya, dan jenis simbiosisnya itu adalah parasitisme. Kemudian anggrek yang menempel di pohon kamboja, dan interaksi yang terjadi itu adalah menumpang hidup, dan jenis simbiosisnya adalah komensalisme. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Oke, kira-kira jawaban penjelasan dari kelompok kelinci sudah benar? Benar. Terima kasih, tepuk wow untuk kelompok kelinci. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, kelompok kelinci bisa duduk. Nah, jadi jawaban anak-anak tadi sudah benar ya, sudah mengerjakan LKM-nya dengan baik. Jadi tadi sudah ada yang mengamati, ada lebah yang hinggap di bunga, ada yang mengamati kutu di rambut temannya juga ya. Nah, dan yang lain sebagainya. Nah, simbiosis-simbiosis itu penting untuk kita pahami. Sekarang kira-kira kita mau ngapain? Kuis. Oke, benar sekali. Sekarang kita kuis. Anak-anak kuisnya berkelompok, tetap dengan kelompoknya yang tadi. Silakan anak-anak berbaris. Oke, ada yang kesana ya anak-anak. Anak, jadi Ibu Guru akan memiliki beberapa pertanyaan yang mesti kalian jawab. Nah, ini Ibu berikan kartu ya untuk masing-masing kelompok. Jadi nanti cara bermain kuisnya, pertama kalian akan Ibu Guru bacakan soal terlebih dahulu. Kalau Ibu Guru sudah selesai membaca soal, baru angkat kartu itu ya, jangan berbicara. Angkat kartunya. Nah, yang berada di urutan pertama akan berebut menjawab. Setelah dapat giliran ke belakang, lalu akan dilanjutkan oleh teman-temannya. Sudah paham? Sudah. Oke, nanti kalian akan mendapat poin jika jawabannya benar. Tapi kalau jawabannya salah, poinnya dikurangi 1. Sudah siap? Siap. Oke, kita
dengan makhluk hidup lainnya yang saling berkaitan. Oke, benar? Benar. Oke, kita teruskan poin dulu untuk kelompok kucing. Kucing dapat poin 1. Kelinci masih 0 ya. Nah, selanjutnya. Benar atau salah? Ikan remora mendapatkan keuntungan dari ikan hiu. Oke, kelompok kelinci. Benar. Benar? Benar. Oke, kelompok kelinci dapat 1 poin. Angkat kita. Selanjutnya, hubungan antara lebah dan bunga. Belum putri di sekolah. Sini nggak apa-apa, ayo. Simbiosis mutualisme. Oke, dengarkan pertanyaan guru ya. Hubungan antara lebah dan bunga termasuk jenis simbiosis. Mutualisme. Oke, tadi dijawab oleh kelompok kucing. Benar jawabannya? Benar. Salah Ibu, belum selesai, udah jawab. Oke, udah kalau gitu kita hapuskan pertanyaan yang tadi. Pertanyaan selanjutnya. Apa keuntungan yang diperoleh oleh burung jalak dari kerbau? Oke, silakan Cici. Burung jalak makan kutu yang ada di kerbau. Benar? Benar. Oke, Cici dapat 1 poin. Persaingan sini. Nah, pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang disebut parasit dalam simbiosis parasitisme? Oke, kelompok kucing. 1, 2, 3, udah. Salah. Oke, apa namanya? Tumbuhan yang menempel pada pohon. Iya, benar atau salah? Bukan apa? Tumbuhan kayu yang melilit pohon. Dipandu itu orang lainnya. Benar atau salah? Oke, jadi yang disebut parasit itu adalah makhluk hidup yang diuntungkan. Jadi jawabannya kurang tepat. Gak ada yang dapat poin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Benar atau salah? Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak dan tidak merugikan pihak lain. Oke, kelompok kucing. Benar? Benar. Oke, kelompok kucing dapat 1 poin. Wah, ini sudah seri. Lagi 1 pertanyaan terakhir. Benar atau salah? Kutu merugikan manusia atau hewan dengan cara menghisap darahnya, sehingga termasuk simbiosis mutualisme. Benar nggak? Oke, Cici. Salah. Benar apa salah? Benar. Benar. Salah. Jawabannya apa? Parasitisme. Salah. Komensalisme. Oke, jawaban Dina tadi benar. Benar. Karena jawab salah. Oh. Siapa yang bingung? Jadi pertanyaannya, benar atau salah? Kutu merugikan manusia atau hewan dengan cara menghisap darahnya termasuk simbiosis mutualisme. Salah. Itu termasuk simbiosis apa? Parasitisme. Kelompok Triji dapat 1 poin. Oke, jadi yang benar adalah kelompok Triji. Oke, tepuk tangan. Oke, anak-anak bisa ikut kembali. Nah, sekarang Ibu Guru akan berikan reward untuk kelompok yang mendapat poin paling banyak saat kuis. Oke, untuk kelompok kelinci bisa ke depan. Dapat nih. Nah, ini rewardnya ya. Bacaannya you did it. Artinya kalian sudah berhasil melakukannya. Oke, Ibu Guru berikan 1 persatu, bisa dipasang di bajunya. Terima kasih, Bu Guru. Oke, kasih tepuk wow dulu untuk kita semua. Tepuk wow. Kasih B. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke, ini bisa duduk. Lembar kerjanya yang tadi bisa dikumpulkan ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Nah, anak-anak, jadi kalian tadi sudah bekerja sama dengan sangat luar biasa. Sekarang Ibu Guru akan memberikan asesmen sumatif yang dikerjakan secara individu. Jadi jangan menyontek ya, karena ini akan digunakan untuk mengukur kemampuan atau pemahaman anak-anak. Oke? Oke. Oke, Ibu Guru bagikan. Terima kasih Bu Guru. Ini ada apa juga? Terima kasih, Bu Guru. Silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu selama 10 menit ya. Bisa fokus untuk mengerjakan. Oke,
Oke, sudah semua selesai mengerjakan? Sudah. Baik, untuk ketua kelas, ibu minta tolong kumpulkan ya. Baik, Bu Guru. Terima kasih, Intan. Nah, anak-anak, sudah yakin jawabannya benar semua? Sudah. Oke, nanti akan Ibu Guru cek ya. Tapi kalau dilihat dari pemahamannya, Ibu Guru juga yakin jawaban kalian sudah benar. Nah, jadi kita tadi sudah menonton video, sudah bernyanyi, sudah mengamati keluar, mengerjakan LKM dan mengerjakan asesmen. Jadi sekarang Ibu Guru mau minta pendapat. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, Denada. Baik Ibu, jadi hari ini kita belajar tentang macam-macam simbiosis. Ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Oke, berikan tepuk tangan untuk Denada. Nah, jadi mudah sekali anak-anak. Tadi kita sudah belajar mulai dari pengertian simbiosis itu apa, lalu belajar jenis-jenisnya, ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Lalu kita juga belajar terkait contoh dari masing-masing jenis itu. Ada lebah yang hinggap di bunga, ada kerbau yang memiliki kutu, kemudian ada juga burung yang hinggap di kerbau untuk membantu kerbau menghilangkan kutunya, dan masih banyak ada yang lainnya. Selain itu, tadi kalian juga sudah mengamati lingkungan sekitar, sehingga nantinya Ibu Guru berharap anak-anak bisa untuk mengamankan atau menjaga lingkungan sekitar setelah mengetahui bahwa tumbuhan atau hewan itu memiliki keterkaitan atau hubungan satu sama lain. Oke? Oke. Nah, gimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Seru, semoga materi yang sudah Ibu Guru jelaskan itu bisa bermanfaat untuk anak-anak dan bisa dipahami. Oke? Oke, karena sudah jam istirahat, bel istirahat sudah berbunyi. Anak-anak, pertemuan hari ini kita cukupkan. Untuk minggu depan kita akan belajar terkait dengan komponen. Ada komponen abiotik dan komponen biotik. Anak-anak bisa pelajari terlebih dahulu di rumah. Oke, karena kalian tadi sudah sangat antusias, sekarang kita berikan tepuk wow sekali lagi ya sebelum kita istirahat bersama. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke anak-anak sudah sangat luar biasa pada hari ini. Karena tadi kita awali pembelajaran dengan berdoa, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran kita juga mesti berdoa untuk mensyukuri pembelajaran hari ini. Sekarang siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Oke, Putri. Silakan pimpin doa. Berdiri. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Naturang Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, selamat istirahat anak-anak. Baik, Bu. Selamat istirahat anak-anak. Sampai berjumpa. Baik, itulah tadi video praktik mengajar saya.